Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun Chu Feng tidak membunuh para murid dari kuil Jade Water dan Fire Rain Hall yang sedang berlutut dan mengakui kesalahan mereka, tapi dia tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun sebaliknya, ia memenjarakan mereka dalam formasi spiritualnya. Karena semua orang di sini berasal dari generasi muda, Chu Feng merasa bahwa tidak ada yang bisa menembus formasi spiritualnya. Setelah beberapa waktu berlalu, pembentukan formasi spiritual ini akan secara otomatis menghilang. Pada saat itu, para murid dari Fire Rain Hall dan kuil Jade Water semuanya akan dibebaskan. Namun pada saat itu, Chu Feng mungkin sudah meninggalkan Moon Cloud City. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan takut bahwa mereka akan melaporkannya. Adapun murid Gunung Qianwu, terlepas dari seberapa dalam kebencian antara mereka dan Chu Feng di masa lalu, tetap saja bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka hari ini. Jika mereka melaporkannya, Chu Feng pasti tidak akan sopan lagi terhadap mereka saat berikutnya dia bertemu mereka. Selanjutnya, Jiang Furong juga hadir. Chu Feng percaya bahwa Jiang Furong tidak akan membiarkan mereka melaporkannya. Aku mendesak kamu semua untuk tidak melanjutkan, karena hanya ada satu tempat untuk bersaing dengan generasi muda klan 4 kekaisaran. Bahkan jika kamu semua harus maju terus, kamu kemungkinannya tidak akan dapat memperoleh tempat. Daripada seperti itu, maka akan lebih baik untuk tetap di sini dengan aman, kata Chu Feng kepada Jiang Furong, Bai Yun Xiao, dan juga yang lainnya. Sebenarnya, kita juga tahu bahwa tidak ada peluang bagi kita untuk mendapatkan tempat itu. Namun tetap saja, bahwa ini adalah majelis terkemuka. Kami awalnya hanya ingin mengalaminya. Namun kami tidak pernah berharap, bahwa akan ada orang yang akan berangkat melawan kami. Setelah mengalami penyergapan Fire Rain Hall dan kuil Jade Water, kita sudah tidak berencana untuk melanjutkan, kata Bai Yun Xiao sambil tersenyum pahit. Aku juga tidak akan melanjutkan, kata Jiang Furong. Namun karena kita sudah datang, itu tidak cocok bagi kita untuk kehilangan. Jadi, kita akan tinggal di sini dan menunggu sampai kompetisi selesai sebelum pergi, ucap Jiang Furong. Benar saja, Jiang Furong adalah orang yang sangat bijaksana. Sementara kata-katanya ini sepertinya tidak berarti apa-apa, dan dia sepertinya hanya mengikuti apa yang disarankan Chu Feng. Dia benar-benar tinggal untuk menonton Bai Yun Xiao dan yang lainnya, dan mencegah mereka melaporkan Chu Feng. Tiba-tiba saja, Jiang Furong berkata, "Oh iya, saudara junior Chu Feng, ada informasi yang mungkin berguna bagi kamu," seru Jiang Furong. "Apa itu?" tanya Chu Feng. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan dalam majelis ini. Murid-murid 9 kekuatan semuanya tahu betul, bahwa sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Lebih jauh lagi, bahkan jika salah satu dari mereka menjadi pemenang, maka nasib mereka hanya akan diinjak-injak oleh generasi muda klan 4 kekaisaran. Jadi, bagi banyak dari mereka yang hanya datang ke sini demi hal itu. Seperti kami, mereka hanya ingin mengalami kebaktian ini. Namun ini adalah cerita yang berbeda untuk World Spiritist Alliance. Master Majelis Aliansi Spiritualis Dunia adalah salah satu dari 10 immortal Tanah Suci Martialism. Selain itu, dia memiliki murid pribadi dengan nama Mu Juechen. Mu Juechen ini adalah seseorang yang belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya. Namun sebagai murid pribadi Master Majelis Aliansi Spiritualis Dunia, kekuatannya sudah jelas tidaklah lemah. Kali ini, ketika Ketua Majelis Aliansi Spiritualis Dunia menerima undangan untuk datang ke sini, dia tidak membawa seorang murid dari Aliansi Spiritualis Dunia. Satu-satunya orang yang ia bawa bersamanya adalah murid pribadinya sendiri, yaitu Mu Juechen. Mungkin tujuannya sangat jelas. Dia berencana untuk membuat Mu Juechen mendapatkan tempat nomor 1 di kompetisi ini, dan kemudian bersaing dengan generasi muda 4 klan kekaisaran. Jadi, jika kamu bertemu seseorang dengan nama Mu Juechen,
kamu harus berhati-hati, dan tidak meremehkannya, kata Jiang Furong. Terima kasih atas peringatan saudari senior Jiang, balas Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Furong, Chu Feng pun mengangguk. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya aku tidak akan bisa bertemu dengan Lil Mei dan yang lainnya. Sungguh sayang sekali, pikirnya. Chu Feng berpikir bahwa jika para murid dari semua 9 kekuatan akan hadir, Su Mei pasti akan berada di sini juga. Awalnya, dia sudah tak sabar ingin bertemu Su Mei lagi. Namun ternyata, Su Mei dan yang lainnya tidak datang. Semua dari mereka telah digantikan oleh seorang pria bernama Mu Juechen. Secara logis, Chu Feng juga seorang murid nominal dari World Spiritist Alliance. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai sesama murid seperti Mu Juechen itu, dan dengan demikian seharusnya tidak memandang Mu Juechen sebagai musuh. Namun kali ini, itu karena hanya ada satu tempat. Dengan demikian, Chu Feng bertekad untuk menang. Dengan demikian, terlepas dari mana asal Mu Juechen itu, dia tidak akan lunak sedikit pun. Setelah berpikir tentang bagaimana Mu Juechen telah berlatih dengan susah payah begitu lama, namun akan dikalahkan setelah keluar di depan umum, Chu Feng pun mulai merasa kasihan padanya. Namun sayangnya, tidak ada cara lain untuk itu. Ini adalah dunia kultivator bela diri, dan ini adalah kenyataan. Seseorang tidak dapat menyalahkan orang lain karena tidak memiliki kekuatan yang memadai. Adapun mengapa Chu Feng yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Mu Juechen, itu karena Chu Feng memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan percaya diri. Dia memiliki kultivasi dari Half Martial Emperor peringkat 3, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 level kultivasi. Selain itu, ia memiliki guntur armor dan guntur sayap yang dapat meningkatkan kultivasinya 2 tingkat. Dengan kekuatan keseluruhannya, jangankan Mu Juechen, bahkan jika murid yang luar biasa seperti Immortal penyempurnaan senjata Bai Li Xinghe, atau bahkan Simen Fei Xue dari Simen Imperial Clan akan bertarung melawannya, maka Chu Feng tidak akan takut pada mereka semua. Chu Feng saat ini sangat layak untuk mendapatkan gelar sebagai anggota terkuat dari generasi muda di Tanah Suci Martialism. Dalam hal ini, saudara-saudari senior, aku akan pergi, ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya, lalu pergi. Saudara junior Chu Feng, namun tepat pada saat ini, Bai Yun Xiao tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, Chu Feng berbalik dan bertanya. Ada apa? Tanya Chu Feng. Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu dalam perjalanan ini, aku masih berharap kamu bisa jaga diri. Karena bagaimanapun, kamu adalah kebanggaan Gunung Qianwu, dan juga kebanggaan kami. Ketika Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata itu, emosinya agak rumit, dan dia sedikit ragu-ragu. Dia merasa agak malu untuk mengatakan kata-kata itu, karena dia merasa tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Namun dia masih harus mengatakannya, karena itulah yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya. Mereka bukan orang bodoh. Untuk Chu Feng yang muncul di tempat ini ketika dia diinginkan oleh klan Kekaisaran Nangong, dan baginya ingin menjadi pemenang kompetisi ini, itu sudah jelas bahwa dia ingin mendapatkan tempat untuk bersaing dengan orang-orang dari 4 klan Kekaisaran generasi yang lebih muda. Chu Feng berencana untuk melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia berencana untuk memprovokasi 4 klan Kekaisaran. Chu Feng berencana memprovokasi 4 klan Kekaisaran besar secara terbuka di depan semua orang. Mereka secara alami tahu betapa berbahaya dan sulitnya hal itu. Seandainya itu sebelumnya, mereka akan bersemangat dan rela mati untuk Chu Feng. Sebenarnya, ketika Chu Feng telah diusir oleh Gunung Qianwu, dan ketika mereka mendengar berita kematian Chu Feng, mereka semua bersukacita. Namun setelah apa yang terjadi hari ini, perubahan besar telah terjadi pada hati dan pikiran mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng adalah sesama murid sejati, bahwa apa yang telah mereka lakukan sebelumnya hanyalah perilaku orang-orang rendahan. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan tidak lagi ingin terus menjadi musuh Chu Feng. Secara alami, mereka juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng.
Alasan untuk itu adalah, karena pada saat ini, mereka telah menyadari bahwa bukan hanya Chu Feng seorang murid yang akan membela mereka, dia bahkan bisa menjadi pahlawan yang akan membela Gunung Qianwu. Maka dari itu, tidak ada dari mereka yang menginginkan kecelakaan terjadi pada Chu Feng. Mereka berharap agar Chu Feng dapat tumbuh tanpa kesulitan, dan terus membela mereka. Yakinlah padaku, balas Chu Feng dan mengangkat ibu jarinya sambil tersenyum. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia dengan cepat masuk lebih dalam ke gua yang luas ini. Setelah Chu Feng pergi, Bai Yunxiao dan yang lainnya mulai menatap ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Itu seolah-olah mereka tidak mau memindahkan pandangan mereka. Baru beberapa saat kemudian Bai Yunxiao duduk bersila di tanah, dan berkata kepada Jiang Furong. Jiang Furong, tidak perlu bagimu untuk mengawasi kami. Saudara junior Chu Feng telah menyelamatkan kita. Jika kita membalas kebaikan dengan kebencian, kita tidak memenuhi syarat untuk dianggap manusia. Saudari senior Jiang, yakinlah, kami juga orang-orang dengan hati nurani. Tidak hanya saudara junior Chu Feng mengabaikan bekas kebencian dan tidak melakukan apapun pada kami, tapi ia malah membantu kami. Kami pasti akan membayarnya atas kebaikan besar yang telah ditunjukkannya kepada kami, kata Tao Xiangyu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia juga duduk bersila di tanah, lalu menutup matanya dan mulai berlatih. Setelah itu, Zhao Jingang, Qian Yu, dan yang lainnya juga menyatakan posisi mereka, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan terus memandang Chu Feng sebagai musuh di masa depan. Melihat Bai Yunxiao dan yang lainnya bertingkah seperti ini, hati Jiang Furong pun tersentuh. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng menyelamatkan mereka, dan itu akan menyebabkan perubahan besar pada Bai Yunxiao dan yang lainnya. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Jiang Furong masih tidak menjawab mereka. Dia tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia tinggal di sini untuk menjaga mereka. Sebagai gantinya, dia hanya tersenyum, lalu juga duduk dalam posisi bersila. Para murid Gunung Qianwu tidak melanjutkan lebih jauh ke dalam gua. Sebagai gantinya, mereka semua duduk dalam posisi bersila di tengah gua. Dalam lingkungan gua, mereka menjadi perlengkapan yang menyebabkan orang kebingungan ketika mereka berjalan melewatinya. Chu Feng terus maju, dan segera tiba di ujung gua yang luas. Setelahnya, adegan yang muncul di depan Chu Feng saat ini sangat mengejutkannya. Ada banyak orang berkumpul di sini. Selain para murid dari Fire Rain Hall, Kuil Jade Water, dan Gunung Qianwu, bahkan para murid 9 kekuatan lainnya pada dasarnya juga hadir semua. Namun tetap saja, para murid 9 kekuatan jumlahnya sangat sedikit. Setidaknya, ada lebih dari 6.000 orang yang berkumpul di lokasi ini. Ini berfungsi untuk menggambarkan bahwa, mayoritas peserta dalam kompetisi ini adalah orang-orang di luar Nine Powers. Di ujung gua itu, di sana ada platform yang tinggi. Pada platform itu berdiri sebuah plat judul. Plat judul itu bersinar dengan cahaya. Itu harus menjadi kunci, karena ada gerbang besar di atas platform tersebut. Gerbang itu adalah gerbang roh dunia, dan sebuah penghalang defensif mengelilingi gerbang roh dunia itu. Namun Chu Feng merasa bahwa, penghalang pertahanan itu secara otomatis akan hilang ketika waktu tertentu tercapai. Ketika penghalang defensif itu menghilang, seseorang akan bisa membuka gerbang roh dunia itu menggunakan kunci yang melayang di atas platform. Tanpa ragu, orang yang berjalan keluar dari gerbang roh dunia itu akan menjadi pemenang kompetisi ini. Dari sini dapat dilihat bahwa, ini telah didirikan oleh Moon Cloud City. Mereka tidak ingin orang pertama mencapai lokasi ini untuk menjadi pemenang, dan itulah sebabnya mereka membuat penghalang pertahanan di sekitar gerbang roh dunia. Tujuan mereka adalah membuat semua orang mencapai tempat ini, dan kemudian bertarung satu sama lain untuk menentukan orang terkuat yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kunci itu. Meskipun rencana mereka bagus, tapi kenyataannya tidak ada yang bekerja sama seperti yang mereka rencanakan sama sekali. Ini juga menjadi alasan, mengapa Chu Feng terkejut saat mencapai tempat ini. Pada saat ini, banyak individu kuat berkumpul di bawah platform tinggi itu.
Bahkan ada wajah-wajah yang akrab di antara mereka. Sebagai contoh, mereka adalah saudari kembar Ni-Wan Er dan Ni-Si Er. Saat ini, mereka berdua telah menjadi peringkat 1 Half Martial Emperor. Kultivasi mereka sudah cukup bagi mereka untuk menjadi yang terkuat di 9 kekuatan, dan memungkinkan mereka untuk menjulang lebih dari banyak orang lain yang hadir. Namun pada saat ini, kedua saudari perempuan itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke platform. Alasan untuk itu adalah, karena ada 3 orang di platform tinggi. Dari ketiga orang itu, satu di antara mereka adalah seseorang yang diakui Chu Feng. Dia adalah seorang pria. Pria ini masih sangat muda, dan memiliki kultivasi setengah kaisar bela diri peringkat 2. Dia sangat tampan, dan memiliki penampilan yang disukai gadis-gadis. Namun meski begitu, seseorang bisa merasakan jejak kedengkian di antara kedua matanya. Namun yang paling penting adalah, pria ini mengenakan jubah Royal World Spiritis dengan pola seperti ular di atasnya. Itu terbukti, teknik spiritualis dunianya bahkan lebih menarik daripada kultivasinya, karena ia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Adapun pria ini, dia adalah murid pribadi immortal alis putih, Meng Xiaoyan. Kembali ke klan kekaisaran Nangong, Meng Xiaoyan ini telah bergandengan tangan dengan Nangong Tianlong dan yang lainnya, untuk dengan sengaja menyulitkan Chu Feng. Namun sayangnya, ia malah dibodohi oleh Chu Feng dan akhirnya harus menderita keluhan. Chu Feng tidak akan pernah membayangkan bahwa, ia juga akan ikut serta dalam kegembiraan kompetisi 9 kekuatan ini. Namun jika dilihat, Meng Xiaoyan ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk khawatir dengan Chu Feng. Orang yang dicemaskan Chu Feng adalah orang yang berdiri di samping Meng Xiaoyan. Itu adalah pria lain. Namun dia tidak seperti Meng Xiaoyan. Pria ini memiliki tubuh yang sangat tinggi, dan penampilannya seperti prajurit. Dia adalah tipe pria yang sangat jantan. Meskipun ia memiliki penampilan jantan, tapi ia bukan pria kekar yang dipenuhi dengan otot. Tapi sebaliknya, dia adalah tipe pria jantan yang memancarkan kedewasaan dan karisma. Pria ini juga mengenakan jubah spiritualis dunia kerajaan dengan tanda ular, yang berarti bahwa ia juga seorang spiritualis dunia jubah ular. Namun, tidak hanya pria ini memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, tapi ia juga peringkat 3 Half Martial Emperor. Selain itu, kekuatannya di atas Meng Xiaoyan. Dari diskusi tenang dari kerumunan di sekitarnya, Chu Feng datang untuk mengetahui tentang identitas pria ini. Nama pria ini adalah Jian Su. Dia adalah murid pribadi dari 10 Immortal Avaricious. Chu Feng pernah mendengar tentang Avaricious Immortal sebelumnya. Seperti namanya, dia adalah orang yang mencintai uang seperti halnya hidupnya sendiri. Untuk keuntungan pribadi, dia bersedia bekerja sama dengan semua kekuatan. Telah dikabarkan juga bahwa, yang terbaik dari Seven Rainbow Swords ada di tangan Avaricious Immortal. Selain Jian Su dan Meng Xiaoyan, itu ada juga pria lain. Pria ini adalah master dari Majelis Aliansi Spiritualis Dunia, dan juga murid pribadi 10 Immortal Spiritualis Dunia, yaitu Mu Juechen. Mu Juechen ini memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri peringkat 2. Dia datang ke sini atas perintah World Spiritis Immortal untuk mendapatkan tempat pemenang dalam kompetisi ini, sehingga dia bisa menghadapi generasi muda dari 4 kekuatan besar. Namun pada saat ini, bukan hanya Mu Juechen yang babak belur dengan hidung berdarah, tapi wajah bengkak dan tubuh berlumuran darah, dan ia juga digantung terbalik dari platform tinggi oleh orang lain menggunakan teknik spiritual. Selanjutnya, kata sampah ditulis di atas tubuhnya dengan tulisan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah dipermalukan. Mu Juechen, oh Mu Juechen. Kamu yang terkuat di antara para murid 9 kekuatan bukan, tapi kenapa kamu ini tidak berguna? Bukankah tempat ini dikenal sebagai kompetisi 9 kekuatan? Tetapi semua orang, lihatlah ini. Apa yang karakter utama dari kompetisi ini, yaitu para murid 9 kekuatan lakukan? Apakah mereka hanya menonton dari sela-sela yang bisa dilakukan? 9 kekuatan, sampah.
Jiangsu berjalan ke arah Mu Juechen, dan kemudian mengejeknya saat dia menamparkan wajahnya. Dalam situasi seperti ini, orang banyak mulai membahas masalah ini dengan liar. Mereka semua mulai meragukan kekuatan 9 kekuatan. Karena bagaimanapun, pada saat ini 9 kekuatan benar-benar dipermalukan. Dihadapkan dengan cemoohan Jiangsu, Mu Juechen menutup mata, dan menggigit giginya tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menanggung segalanya. Ketika bahkan dia harus menanggung penghinaan ini, murid 9 kekuatan lainnya meskipun mereka merasa sangat tidak senang, tapi mereka juga tidak punya pilihan selain bertahan. Lagi pula, mereka tidak ingin digantung terbalik di platform tinggi seperti Mu Juechen. Apakah kamu tidak berlebihan? Tepat pada saat semua orang diam, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Sebagai murid dari 9 kekuatan, ia secara alami tidak akan berdiri dan menonton, ketika 9 kekuatan diejek oleh orang lain hingga sedemikian rupa di depan matanya. Yo, sebenarnya ada kaisar setengah bela diri peringkat 3 di sini. Kamu berasal dari sekte atau akademi mana? Siapa namamu? Tanya Jiangsu. Setelah melihat Chu Feng, belum lagi yang lain, bahkan alis Jiangsu terangkat sedikit. Lagi pula, di antara generasi yang lebih muda, selain orang-orang dari 4 klan dan 3 istana, itu tidak banyak yang bisa mencapai tingkat kultivasi ini. Siapa aku ini tidaklah penting. Yang penting adalah aku tidak tahan melihat cara kamu semua bertindak, balas Chu Feng. Chu Feng melangkah ke platform tinggi, dan berbicara dengan suara dingin. Ada apa? Kalian semua memandang rendah para murid 9 kekuatan kan, tapi bagaimana dengan kalian berdua? Kamu pikir kamu siapa? Kita pikir kita ini siapa? Kita berdua masing-masing adalah murid pribadi dari Immortal Avaricious dan Immortal Alis Putih. Dan kamu bertanya siapa kami? Meng Xiaoyan berbicara dengan suara dingin. Hehehe. Chu Feng tidak menjawab Meng Xiaoyan, dan hanya mendengus dengan jijik. Rasa jijik dalam tindakannya juga tersa dengan sangat jelas. Kamu benar-benar orang yang menolak wajah yang diberikan padamu. Saudara Jiangsu, tidak perlu bagi kamu untuk mengotori tangan kamu dengan sampah seperti dia. Biar aku saja yang akan menyelesaikannya, ucap Meng Xiaoyan. Saat Meng Xiaoyan berbicara, dengan pikirannya, kekuatan spiritualnya mulai melonjak ke arah Chu Feng untuk menghancurkannya seperti gelombang. Dia begitu yakin bahwa dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan bela diri, dan bukannya berencana menghancurkan Chu Feng dengan teknik spiritualnya saja. Sehingga ia dapat menunjukkan kebesaran menjadi murid Immortal Alis Putih, serta kekuatan dari Snake Mark Spiritualis dunia jubah kerajaan. Tapi sayangnya, orang yang dia hadapi bukanlah peringkat 3 kaisar setengah bela diri biasa. Namun sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Dan, boom! Chu Feng memutuskan untuk Meng Xiaoyan, dan Chu Feng memutuskan yang terbaik di gamenya sendiri. Seperti dia, kekuatan spiritualnya yang bergelombang mulai dipancarkan dari Chu Feng. Kekuatan spiritualnya berubah menjadi gelombang yang meluap. Tidak hanya dia secara instan membuyarkan kekuatan spiritual Meng Xiaoyan, tapi dia juga menghancurkan Meng Xiaoyan ke platform tinggi seperti ikan mati. Otot dan tulang Meng Xiaoyan semuanya patah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memiliki penampilan orang yang sekarat saat dia bergerak tanpa henti. Ini, seru kerumunan. Melihat adegan ini, kerumunan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Mu Juechen telah membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Kekuatan spiritual yang begitu kuat. Jangankan dia, kemungkinannya bahkan Jiangsu saja tidak akan bisa menandingi kekuatan spiritual itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Jiangsu. Tatapan Jiangsu menjadi berhati-hati, itu saat dia bertanya kepada Chu Feng dengan sangat serius. Sementara itu, dia sudah menyadari bahwa pemuda yang berpenampilan biasa di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.